Halo rekan-rekan semuanya. Eh, kita bertemu di sini dalam rangka work from home. Kita di rumah saja. Untuk mengisi kegiatan ini, saya diminta oleh rekan-rekan geofisika untuk menyampaikan kuliah geofisika manajemen. Semoga teman-teman seprofesi geofisikis atau geologis atau yang lain dan juga adik-adik mahasiswa semuanya mudah-mudahan sehat dan bisa mengikuti perkuliahan ini. Kuliah geofisika manajemen ini berguna untuk manajer proyek, ahli geologi, praktisi lapangan, atau prospektor. Nah ini kita berusaha untuk menerapkan ilmu yang didapat di bangku sekolah, kuliah, atau penelitian-penelitian yang dilakukan di lab dan lain sebagainya, kita praktekkan di lapangan. Tentunya ini akan sangat berkaitan dengan Pak Manajer Proyek, Mas Ahli Geologi, Mas Praktisi Lapangan, dan Prospektor. Kurang lebih seperti itu. Mari kita ikuti terus. Nah, saya ingin sedikit berbicara tentang filosofi geofisika manajemen. Kalau biasa yang dilakukan di universitas-universitas itu selalu berlatar belakang fisika ya, matematika, dan geologi. Semua tulisan-tulisan atau semua penelitian-penelitian juga berlatar belakang 3 ilmu ini. Tetapi jarang sekali yang mempelajari bagaimana manusia itu menerapkan 3 hal ini, baik matematika, fisika, geologi yang dikemas menjadi sebuah ilmu geofisika. Penerapannya gimana sih manusia ini? Nah, kita tahu yang namanya manusia kan banyak salah, banyak macam-macam. Nah, kami yang berlatar belakang industri itu banyak pengalaman di dunia ini. Jadi alangkah sayangnya kalau tidak dikemas dalam sebuah ilmu yang saya namakan jadi geofisika manajemen. Nah, ilmu ini berlatar belakang kesalahan-kesalahan manusia, bagaimana dia praktek di lapangan, praktek merencana, praktek interpretasi, evaluasi, dan lain sebagainya untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik, dan lebih baik. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut seperti ini, jadi manusia itu tidak luput dari salah. Jadi yang kita pelajari lebih banyak salahnya manusia. Kalau di universitas jarang ketemu salahnya manusia. Kalau di dunia industri, praktek di lapangan, baik merencana, survei di lapangan maupun interpretasi, ini banyak sekali pengalaman tentang salah menyalah. Jadi saya kembangkan dari salah menyalahnya ini, bertahun-tahun kita catat, kita pelajari, pelajari, dan dikemas dalam sebuah ilmu bernama geofisika manajemen. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bukan 3 serangkai lagi, tapi menjadi 4 serangkai, yaitu
fisika, matematika, geologi, dan manajemen. Begitu kira-kira. Uh, Semuanya itu bertujuan agar pelaksanaan geofisika itu cepat, ekonomis, efektif, dan efisien. Kurang lebih arahnya ke situ. Jadi kalau salahnya tidak banyak, tentunya akan menuju ke ketiga-tiganya ini. Arahnya akan ke situ. Oke, tentunya kita tidak lepas yang namanya manajemen ya seperti ini. Siklusnya adalah merencana, kemudian melaksanakan rencana itu. Ketika dilaksanakan dipantau. Tentunya dari pelaksanaan dan pemantauan ini akan ada evaluasi. Sudah cukup baikkah? Atau ada sesuatu yang perlu diubah dan lain sebagainya. Kemudian dari evaluasi ini bisa balik lagi. Apakah rencananya diperbaiki atau bagaimana? Kemudian dari rencana itu kembali dilaksanakan muter aja begitu, sehingga surveinya itu makin lama makin baik, makin baik, makin baik, dan makin baik. Mungkin tahun ini surveinya punya tingkat A. Tahun berikutnya dengan evaluasi, rencana lagi muter, tahun berikutnya menjadi lebih baik lagi, menjadi B. Tahun berikutnya lebih baik lagi menjadi C, dan seterusnya. Nah, kalau kita berbicara masalah survei geofisika, kita secara umum kita tidak akan lepas dari tiga hal ini, yaitu pertama adalah ini lari. Pertama adalah merencana survei, kedua adalah mengumpulkan data di lapangan, ketiga menggunakan data. Nah, merencana survei itu akan terkait dengan tiga hal berikut, yaitu menentukan target, kemudian ketika target sudah ditentukan, spesifikasi surveinya itu bagaimana. Tentunya kalau sudah dapat dua ini, timbul biayanya seberapa. Nah, tiga ini saling berkaitan terus-menerus. Jadi ketika merencana survei kita akan selalu terkait tiga hal tersebut. Kemudian untuk mengumpulkan data di lapangan, kita akan selalu berkaitan dengan mengukur di lapangan, terus mereduksi data. Tentunya di sini ada quality control yang mengontrol kualitas itu. Ini selalu berhubungan. Jadi tiga lagi. Jadi ini dan ini. Mengukur di lapangan, mereduksi data, dan mengontrol kualitas. Untuk menggunakan data itu akan terkait dengan mengolah data itu sendiri, terus membuat model dan interpretasi terkait tiga hal. Nah, secara umum seperti itu. Nah, dalam geofisika manajemen kita akan coba kupas satu persatu tentang hal-hal tersebut. Ini secara cepat kita akan coba melihat ya bagaimana tentang merencana survei. Ketika kita merencana survei, itu selalu kita ketemu dengan dimensi dalam menentukan target ini ya. Magnitude anomali si target ini dan kedalamannya bagaimana. Ini selalu akan ketemu tiga hal. Nah, spesifikasi survei akan ketemu dengan personel pelaksananya sendiri,
peralatannya, terus kesalahan data, dan kerapatan datanya. Kita akan selalu berkutat dengan itu. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ini dalam hal pendahuluan kita hanya akan mengungkapkan hal-hal apa yang akan kita detailkan di belakang. Kemudian kalau kita mengumpulkan data di lapangan, kita akan selalu ketemu dengan kesampaian medan, ya, kesampaian lokasi, medannya bagaimana, kondisi fisiknya gimana, cuacanya gimana, lingkungannya gimana. Kita akan selalu ketemu dengan ini ketika kita mengukur di lapangan. Nanti akan kita bahas lebih detail. Terus ketika kita mereduksi data, tentunya kita akan berkaitan dengan peralatan, data penunjang, dan metodenya. Bagaimana metode ketika kita mereduksi itu. Terus kemudian ketika kita mengontrol kualitas, atau bahasa kerennya itu quality control, QC, itu akan ketemu masalah dengan targetnya gimana, kendalanya gimana. Tentunya ada problem-problem. Kalau ada problem, solusinya bagaimana. Ini akan selalu bergejolak di dalam dunia quality control, begitu kira-kira. Kemudian kita maju lagi dalam menggunakan data. Ketika kita menggunakan data, kita akan berkait dengan bagaimana menghilangkan noise, bagaimana menonjolkan anomali. Nah, ini pada awalnya seperti itu. Kemudian kalau membuat model, itu selalu kaitannya adalah menekan hasil mendua. Maksudnya mendua itu anomali yang sama akan bisa dihasilkan menjadi 2 atau lebih model dengan anomali yang sama. Nah, kalau mendua itu mestinya nggak enak. Kalau pacaran, kalau kekasihnya cuma 1, ya enak. Kalau sudah 2, 3, wah cemburunya banyak itu. Jadi mendua itu nggak enak. Begitu kira-kira. Ini buat model juga gitu. Kalau mendua jadi nggak enak. Jadi ini ditekan. Terus bagaimana memadukan dengan geologi. Nah, ketika kita membuat model, selalu itu perkaranya. Dan interpretasi itu perkaranya bagaimana menerjemahkan dalam bahasa geologi. Hal-hal yang sudah dapat itu bagaimana sih bahasa geologinya. Nah, itu kira-kira deretan yang akan kita bahas pada saat kita merencana, mengumpulkan data, dan menggunakan data. Oke, kita coba sedikit akan kita infokan lebih banyak sedikit, tapi nanti ya detailnya akan kita bahas per kuliah part 1, part 2, part 3, dan seterusnya ya. Nah, bagaimana sih kita merencana survei agar tepat guna? Ini, tepat guna. Jadi, efektif, efisien begitu. Nah, ketika kita merencana survei agar tepat guna itu, fokusnya kita pada desain survei. Nah, ini menjadi kunci nih desain survei. Kalau desain surveinya salah, nah kita tidak akan menghasilkan suatu hasil yang bagus atau efektif, efisien. Desainnya saja sudah salah. Bagaimanapun ngiritnya ketika kita melakukan survei di lapangan, kalau desainnya salah, tetap pemborosan menjadi sangat besar. Dan kadang-kadang kalau salahnya fatal,
ya seakan-akan kita tidak berguna melakukan survei itu. Ekstrimnya seperti itu. Kemudian dalam desain survei selalu kita berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Tahap pendekatan pembuatan desain survei geofisika agar tepat guna itu ada 3 hal yang mesti kita pahami. Pertama, optimasi pemilihan metode dan konfigurasinya. Oke. Yang kedua, memproyeksikan hasil atau objek survei. Jadi ketika kita mau menggunakan metode dan lain sebagainya, kita harus punya gambaran dulu sebetulnya ancang-ancang yang mau kita cari itu apa, objek surveinya itu gimana. Harus sudah tergambarkan itu, sehingga kita memilih metodenya dan konfigurasinya tepat. Tentunya setelah 2 hal itu oke, yang ketiga menentukan kerapatan data dan ketelitian datanya. Nah, itulah 3 serangkai yang harus kita percanggih dalam kita melakukan desain survei atau membuat desain survei. Nah, ini ada beberapa informasi bahwa desain survei berdasarkan untuk optimasinya. Ini pemilihannya ada macam-macam ini. Pertama, menentukan kontras sifat fisik objek penelitian. Jadi ketika kita akan memilih metode dan konfigurasi, pertama kali yang kita lihat adalah kontras sifat fisik objek penelitian. Yang kedua, menentukan penetrasi dan resolusi survei. Berapa dalam? Nah, ini nanti kaitannya sama alat dan lain sebagainya. Terus kedua, memilih metode survei yang akan dipakai. Karena banyak sekali metode surveinya itu. Terus memilih konfigurasi survei. Dari satu metode konfigurasinya bisa macam-macam. Misalkan resistivity itu ada dipol, ada Schlumberger, ada pol-dipol, macam-macam. Nanti akan dipilih. Oke. Nah, ini membuat desain survei berdasarkan proyeksi hasil atau objek yang diteliti. Itu pertama kali kita harus membuat pramodel anomali objek yang akan didapat. Jadi tentunya membuat model forward ya. Kira-kira anomalinya bagaimana? Kalau kira-kira benda yang kita cari seperti kita tentukan. Terus kemudian menghitung dimensi panjang dan lebar model anomalinya. Terus menghitung magnitude model anomalinya. Kemudian menentukan toleransi kesalahan data surveinya. Nah, 4 hal ini harus kita cermati benar-benar ketika kita membuat desain survei. Nanti akan kita bicarakan lebih detail. Karena ini juga baru pendahuluan begitu. Oke, kemudian ini desain survei berdasarkan kerapatan dan ketelitian data. Nah, ini ada 4 choice. Yang pertama, memilih data cukup dengan kesalahan kecil. Datanya cukup, kesalahannya kecil. Terus memilih data banyak dengan kesalahan sedang. Terus memilih data banyak, kesalahannya kecil. Nah, ini yang paling hebat ini.
Udah datanya banyak, kesalahannya kecil, tapi harganya mahal. Ini paling tidak disukai sama manajer proyek. Nggak suka ya model yang gini, mahal. Nah, keempat, menentukan kerapatan datanya ya. Nah, ini nanti masing-masing akan kita bahas. Oke, nah ini sebuah apa itu namanya gambaran umum aja. Kalau kita lihat ini ada biaya makin tinggi, ke sini adalah ketelitian makin tinggi, maka kerapatan datanya kurvanya akan seperti ini. Nah, seterusnya kalau biaya melawan kerapatan data tetap ketelitian datanya kurvanya kurang lebih seperti ini. Ini makin teliti, makin teliti, makin teliti. Oke. Terus gambaran umum ini kerapatan data melawan ketelitian. Sorry. Ya. Ini makin besar, makin besar, makin besar ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan secara umum. Nanti kita akan bahas lebih detail di dalam kuliah-kuliah berikutnya. Kemudian, apa yang akan dilakukan agar penerapan geofisika tepat guna ketika mengumpulkan data di lapangan? Kalau tadi yang kita bicarakan adalah ketika merencana ya. Sekarang yang kita bicarakan adalah mengumpulkan data di lapangan. Ini fokusnya adalah manajemen lapangan. Dan mengontrol kualitas datanya. Kita fokus pada itu. Nanti kita akan bicarakan jauh lebih detail. Hal-hal yang akan ditangani dalam manajemen di lapangan adalah satu, pemahaman aturan-aturan dan operasional. Ini gimana? Operasional pengukuran. Kemudian dua, pemahaman medan dan lingkungannya. Lingkungan pengukuran itu maksudnya. Terus ketiga, optimasi operasional di lapangan. Terus keempat, evaluasi cepat di lapangan. Yang itu harus ditangani di lapangan, nggak boleh itu ditangani setelah pulang dari lapangan. Jadi semuanya itu adalah masalah-masalah yang ada di lapangan yang harus dipahami, dilakukan, dan diambil keputusan di lapangan. Terus ini hal-hal yang akan ditangani dalam mengontrol kualitas data di lapangan. Pertama itu memantau penerapan standar-standar pengukuran dan operasional di lapangan. Sudah cocok apa belum? Dan seterusnya. Terus kedua, mengevaluasi data. Ketiga, memberikan solusi teknis kalau ada penyimpangan. Nah, tadi kita sudah dibicarakan bagaimana di lapangan. Sekarang kita berbicara tentang penggunaan data. Ini data sudah clear dari lapangan ya. Kita pulang ke kantor, bagaimana data itu digunakan. Tentunya di sini ada manajemen olah data dan dokumentasi ya. Fokusnya ke arah itu. Nah, seperti yang sudah kita infokan, yang ini itu menghilangkan noise dan menonjolkan sinyal. Yang ini itu adalah ini adalah memvisualisasikan objek agar mudah dipelajari.
Kemudian, wah ini kok lari terus ini? Maaf, maaf. Nah, saya nggak pakai mouse, jadi lari terus dia. Terus yang ketiga, ketika interpretasi itu merekonstruksi objek agar mudah dipahami. Tentunya kalau di dalam mineral atau di dalam apa sajalah ketika kita eksplorasi itu menghitung volume dari objek yang kita cari. Ya, hal-hal yang akan ditangani dalam manajemen olah data, interpretasi dan laporan. Pertama, bagaimana cara menyajikan data dan hasil olahannya agar mudah dibaca dan dimengerti. Terus kedua, memodelkan dan menginterpretasikan hasil olahan data. Ketiga, menyusun laporan. Empat, mendokumentasikan. Nah, itulah kalau kita mau menuju eksplorasi yang efektif dan efisien. Kalau semuanya itu bisa kita pelajari dengan pendekatan manajemen yang baik, maka insya Allah kita akan bisa menuju ke eksplorasi yang efektif dan efisien. Itu tadi yang kita informasikan bagaimana kita akan bahas satu persatu. Nah, sekarang kita akan menyampaikan schedule kita ya, apa yang mesti kita sampaikan, yaitu kalau di dalam buku itu bab-babnya ceritanya begitu. Pertama, ini etos kerja ya, etos kerja ini perlu sampaikan apa enggak ya, tergantung dari rekan-rekan perlu apa enggak. Kalau enggak perlu ya sudah kita lompatin aja. Etos kerja itu berkaitan dengan kemampuan diri, bagaimana dia bekerja, bagaimana dia disiplin dan lain sebagainya. Ini bisa kita kalau mau di YouTube saya itu ada manajemen diri, kalau mau dilihat satu-satu silahkan aja, tapi kalau nggak perlu ya nggak usah. Kalau kita mau fokus saja ke manajemen geofisikanya. Nah, ini menjadi pendukung, menjadi pendukung. Nanti perlu apa tidaknya tergantung bagaimana rekan-rekan. Terus kedua, terus mengenal model-model objek survei geofisika. Nah, tentunya kalau kita mau mendesain survei dan lain sebagainya harus kenal apa yang mau disurvei, yaitu model-model ada. Bagaimana kalau kita mau mensurvei di aluvial? Gimana sih model-modelnya? Gimana kita mau survei mineral primer? Gimana kalau kita mau survei katakanlah di geotermal? Bagaimana kita mau survei di minyak? Nah, nanti kita kenalkan. Tapi tidak sehebat orang geologi ya. Dari bapak-bapak geologi tentunya akan tahu detail. Kita hanya comot yang penting-pentingnya saja, dikaitkan dengan bagaimana nanti gunanya untuk perencanaan survei. Terus kemudian yang ketiga adalah merencana survei itu sendiri. Nah, ini menjadi satu hal yang penting karena rencana survei menjadi kunci sukses tidaknya survei. Rencananya salah, hasilnya akan salah. Kemudian kita maju lagi dengan manajemen lapangan. Bagaimana kita mengatur di lapangan supaya efisien, efektif, murah, meriah, dan selamat. Nah, selamat itu penting. Kita data bagus kalau nggak selamat itu juga nggak baik. Jadi nomor satu selamat, kemudian datanya bagus, murah, meriah.
Yang terakhir adalah memahami aturan kerja geofisika. Nah, bagaimana aturan-aturan kerjanya agar kita bisa melaksanakannya dengan baik. Itu kira-kira schedule yang akan kita sampaikan. Tapi tentunya mohon sabar ya, sedang saya susun, mudah-mudahan bisa tersampaikan dalam work from home ini semuanya dengan baik dan lengkap. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Kita akan berjumpa lagi pada perkuliahan selanjutnya. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi dalam kondisi sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.